Halo saudara sekalian, sahabat Wirid Traveling with Jesus. Jumpa lagi dengan saya, Faustin Abdi dari Denpasar. Hari ini, saya akan membacakan bacaan-bacaan kitab suci sesuai kalender liturgi Katolik. Mari kita mempersiapkan hati terlebih dahulu, mendengarkan kisah orang kudus. Selamat mengikuti. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Beato Sabas Ji Huang. Kami menjadi saksi atas iman Sabas Ji di tahun 1793. Selama 40 hari ia tinggal di Beijing, ia menerima sakramen Krisma, sakramen tobat, dan komuni kudus dengan penuh devosi dan air mata di pipinya. Melihat hal ini, umat beriman di Beijing menjadi sangat terharu. Walau jumlah iman Beijing masih sangat terbatas, namun Bapak Uskup bersedia membantu umat Korea dan mengutus seorang imam terbaiknya, Yakobus Cho Wenmo, untuk menjadi misionaris di semenanjung Korea. Sabas Ji Huang dan Pater Yakobus Cho lalu mengatur waktu dan rute perjalanan dari Beijing menuju perbatasan. Mereka akan menempuh rute perjalanan yang berbeda menuju perbatasan karena adanya pengawasan yang sangat ketat bagi orang asing yang ingin memasuki wilayah Korea. Setelah bertemu kembali di perbatasan, mereka harus berpisah lagi sambil menunggu datangnya musim dingin. Sungai Yalu akan membeku di musim dingin. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyeludupkan Pater Yakobus ke wilayah Korea secara diam-diam tanpa melewati pos pemeriksaan. Sabas Ji Huang dan Yohanes Park kembali ke Seoul, sedangkan Pater Yakobus Cho mengisi waktunya dengan melayani umat Katolik di wilayah Liaodong selama beberapa bulan. Pada tengah malam tanggal 24 Desember, 3 Desember pada penanggalan lunar, Sabas Ji dan Yohanes Park berhasil menyeludupkan Pater Yakobus Cho ke wilayah Korea lewat sungai Yalu yang tengah membeku. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di Seoul 12 hari kemudian. Di kota Seoul, Pater Cho tinggal di rumah Matthias Cho In-gil di wilayah Gyeongdong, sekarang Gyeongdong, Jongno-gu, Seoul. Dia mulai belajar bahasa Korea dan merayakan misa perdananya bersama umat Katolik Korea pada hari Minggu Paskah tahun 1795. Setelah beberapa waktu, keberadaannya diketahui oleh polisi kerajaan dan mereka berupaya untuk menangkapnya. Dalam sebuah penggerebekan, Pater Yakobus Cho berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di rumah Columbanus Kang Wan Sok. Namun Matthias Cho In-gil, pemilik rumah, Paulus Yun Yu-il, dan Sabas Ji Huang semuanya ditangkap. Sabas Ji dan para sahabatnya dibawa ke kantor polisi dan harus menjalani hukuman berat. Mereka disiksa berulang-ulang agar menunjukkan keberadaan Pater Yakobus Cho.
Namun mereka semua menolak untuk mengkhianatinya. Walaupun mereka terus disiksa, namun kebahagiaan surgawi memenuhi hati mereka. Para penganiaya kemudian menyadari bahwa Sabasci tidak akan mengkhianati Pater Yakobus Cho. Mereka lalu memukul katekis ini sampai tubuhnya hancur dan tulang-tulangnya remuk. Sabasci Huang tewas sebagai martir Kristus yang jaya pada tanggal 28 Juni 1795 dalam usia 28 tahun. Uskup Alexandre Gova yang mendengar kisah kemartiran mereka melalui seorang utusan menulis tentang kepahlawanan Sabasci dan para sahabatnya. Untuk menjawab pertanyaan penganiaya, apakah kalian menyembah Yesus yang wafat di salib? Mereka menjawab dengan berani, ya. Ketika mereka diminta untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus, mereka menyatakan, kami siap mati ribuan kali daripada meninggalkan iman kami kepada Juru Selamat sejati kami, Yesus Kristus. Arti nama Sabas, orang tua, yang dituakan, yang terhormat dalam bahasa Yunani. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Namamu selanjutnya adalah Israel, sebab engkau bergumul melawan Allah dan engkau menang. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu malam Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok. Ketika Yakub bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan sekarang engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Daripadamu-lah kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, bila Engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak satu kejahatan pun Kau temukan. Dalam kebenaran aku memandang wajah-Mu ya Tuhan. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan Injil. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya. Hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.